Saya mau minta satu, yang Katolik mana? Katolik. Katolik, boleh ke depan. Kristen, Protestan? Boleh? Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Nggak boleh. Oke, di bawah ya. Atau maju boleh, maju boleh. Saya maju. Hindu, Hindu, Hindu. Hindu. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada, yang lain, sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurniata Lombenua. Desti, kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patistia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, begini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Jangan terbiasa membela yang sudah jelas-jelas salah. Nanti kita kayak blow on. Atau jadi orang yang susah menerima kebenaran. Dan salah satu ciri orang sombong itu susah menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu nyata di depan mata. Kan sudah jelas, ayatnya itu dibaca juga salah. Terjemahnya juga terpotong-potong. Kan Allah bilang, Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Coba Zara baca apa ya? Ayatnya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi bagaimana mau disamakan orang ayat Al-Qur'annya bicara Nabi Isa itu adalah nabi, sedangkan orang kafir menganggap beliau sebagai satu dari 3 Tuhan. Tapi ya namanya syubhat ya. Syubhat itu kan syubhah. Ada sesuatu yang syibah, ada yang sesuatu yang mirip gitu. Jadi yang namanya orang yang punya syubhat itu kadang-kadang menganggap mirip sesuatu yang jelas-jelas gak sama. Gitu. Kita kalau berdakwah sama orang non-muslim, benar, di antara setiap agama ada
kesamaan, sama-sama menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip yang menjadikan agama itu berbeda, yaitu antara tauhid dengan syirik. Kata mereka, kita harus menyuruh kepada ahlul kitab kepada kalimat yang sama. Karena Allah berfirman, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama. Titik, tidak dilanjutkan. Kemudian mereka tafsirkan perkataan sama tersebut adalah sama-sama menyuruh kepada keadilan, sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan, sama-sama menyuruh kepada kebersamaan, sama-sama menyuruh kepada kesamaan. Padahal kalau dilanjutkan, maksudnya kalimat yang sama itu sama-sama bertauhid. Allah na'budu illallah, ya ahlal kitabi, ta'alu ila kalimatin sawain baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak dilanjutkan ayatnya. Nah, kalau ada seorang kemudian ceramah, sebenarnya kita sama, ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Itu di antara mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, ente agama salah. Benar, di antara kita banyak kesamaan, tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu salah. Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya kemudian diselewengkan oleh umat manusia yang tadinya pengikut Nabi Isa alaihissalam menyembah Allah jadi menyembah beliau. Oleh karena itu, di antara misi diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan umat Nasrani agar bertaubat. Kita yang dianugerahkan ilmu Al-Quran dan hadis harusnya melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka dengan jujur, jangan dipotong, jangan dihilangkan terjemahannya. Seperti dalam surat Maryam, kabarkan kepada mereka apa ucapan Nabi Isa alaihi salam ketika beliau berbicara saat masih bayi. Allah sebutkan dalam surat Maryam, qala inni Abdullah. Perhatikan ucapannya yang pertama sekali. Isa berkata, aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan yang boleh disembah. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salam pertama kali di muka bumi ini saat beliau masih bayi. Allah jadikan beliau bisa berbicara. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Artinya yang menyembah kepada Allah, menghamba hanya kepadanya, bukan yang berhak disembah. Atani alkitab, Allah menganugerahkan kepadaku alkitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku nabi, bukan mengangkat aku sebagai anak, bukan pula mengangkat aku sebagai Tuhan yang disembah, tapi nabi yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umat, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sebagaimana di ayat tadi, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Para ulama salaf menafsirkan orang yang penuh berkah itu mengandung dua makna. Yang pertama, nafa'an aynama tajahtu, selalu memberi manfaat dimanapun aku berada. Yang kedua, mualliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan yang terbesar adalah tauhid serta melarang syirik. Makanya Allah kabarkan di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat ke-36, seluruh nabi dan rasul tugas utama mereka mengajarkan tauhid dan melarang penyembahan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah semua yang disembah atau yang diibadahi atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya orang yang penuh berkah, bukan malah membenarkan agama kekufuran dan kesyirikan, bukan malah membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Orang yang penuh berkah itu yang mengajarkan kebaikan, dan kebaikan terbesar adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah juga mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat selama aku masih hidup. Ajak itu umat Nasrani mengikuti beliau, masuk Islam, salat dan bayar zakat. Inilah yang seharusnya jemaah sekalian kita lakukan. Karena ini tugas Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada seluruh manusia
manusia, terutama kepada umat Nasrani. Maka Allah berikan kita ilmu tentang Al-Quran, harusnya kita bersifat amanah, jujur menyampaikan, tidak peduli manusia suka atau tidak, menerima atau tidak, kita sampaikan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Yang benar beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah. Beliau menyalahkan, bahkan mensyirikkan dan mengkafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka pun marah. Tapi sayang, sebagian umat beliau takut kalau orang kafir itu tersinggung jika harus menyampaikan yang berhak disembah itu hanya Allah. Nabi Isa alaihissalam nggak berhak disembah. Nggak enak membuat manusia tersinggung. Dan ini adalah sifatnya orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami sudah beriman kepada Allah. Namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Artinya, demi selamat dari gangguan manusia, dia tinggalkan ajaran Allah. Sekarang manusia belum tentu mengganggu dia, cuma karena khawatir manusianya tersinggung, dia nggak berani menyampaikan ayat Allah yang sebenarnya. Padahal dia hafal dengan hafalan yang sangat kuat. Ini anugerah yang Allah berikan, seharusnya kita gunakan untuk menyampaikan ajaran Allah. Juga Allah kabarkan kepada kita dakwah yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Nasrani dalam surat An-Nisa ayat 171. Wala taqulu thalathah. Jangan kalian berkata Tuhan itu ada 3. Intahu khairal lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia dari memiliki anak. Hanya dia yang pantas disembah dan dia tidak memiliki anak. Dan Allah kabarkan juga secara khusus di surat Al-Kahfi, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladah. Dan Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Karena jemaah sekalian, Allah murka semurka-murkanya ketika manusia berkata Allah punya anak. Renungkan jemaah sekalian, betapa dahsyatnya murka Allah. Juga dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda ang da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah serta gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui ketika manusia berkata Allah punya anak, maka Allah sedang murka semurka-murkanya sehingga langit, bumi dan gunung-gunung itu hampir saja hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Kalaulah Allah tidak menahannya, niscaya makhluk-makhluk itu sudah hancur berkeping-keping. Maka tidak pantas sesuatu yang membuat Allah murka lalu kita seakan membenarkan keyakinan dan ucapan tersebut. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Yang tersebar baru-baru ini ada seorang dai yang lemah mengatakan Allah nggak punya anak di hadapan 3 orang Nasara waliyadzubillah. Ini sangat membuat sedih kaum muslimin. Kita katakan Allah nggak punya anak, Allah nggak punya apa? Pasangan. Ya ini anak ingin sedikit membahas karena emang ini perlu dibahas dalam rangka membela hak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak punya anak. Ya, karena yang tersebar mungkin sebagian antum ada yang tahu. Ana cantumkan videonya agar tidak dituduh mentahrif ucapannya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Jadi wanita Nasrani mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Allah mengutus anaknya ngapa? Yang tunggal. Yang dimaksud siapa? Isa. Ya. Itu belum selesai nih. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal
kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis salat. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Kemudian sang dai waffaqahullah membawakan surah Maryam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian dia tidak membaca terjemahan sesuai dengan ayat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal ayat Al-Quran tersebut yang dia baca sangat bertentangan dengan apa? Injil yang dibaca oleh wanita tersebut. Dia hanya mengatakan Tuhan mengutusku sebagai penebar apa? Risalah dan membawa keberkahan bagi orang yang mau beriman. Waliyadzubillah. Ini dalam ucapan. Kemudian di akhir ucapan dia mengatakan sama kan atau sama ya. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran sama dengan yang dibacakan wanita tersebut. Ini merupakan kemungkaran yang sangat besar. Ya, tadi alhamdulillah ana sudah menulis sedikit bantahan koreksian terhadap ucapan tersebut yang ana telah serahkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah dan telah diasisi sama beliau. Ini kita bahas karena dalam rangka membela hak Rabb kita azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapannya dia tadi itu kata-kata mirip ya atau miripkan ini merupakan bentuk kekufuran. Merupakan bentuk kekufuran. Cuma kita tidak mengkafirkan orangnya karena mungkin barangkali dia jahil atau mungkin dia masih memiliki penghalang-penghalang kekafiran lainnya. Cuma ucapan yang keluar dari lisannya dia itu kufur. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang dimana Allah menjelaskan bahwa dirinya nggak punya pasangan, nggak punya anak. Konsekuensinya, tapi nggak tahu, mungkin barangkali dia tidak sadar ketika mengucapkannya. Makanya kita kasih tahu agar sadar, agar bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena terkadang manusia ketika mengucapkan dia nggak sadar. Ketika dikasih tahu ucapanmu salah karena konsekuensinya demikian, maka sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia nggak sadar, kita kasih tahu ucapannya kufur karena apa? Konsekuensinya ada unsur mendustakan ayat-ayat yang berisi tentang bahwa Allah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya pasangan. Di antara dalam surah Maryam setelah menyebutkan kisah Isa alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan makana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak, subhana, maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqul kun fayakun. Apabila Allah memutuskan sebuah perkara, maka Allah mengatakan kun fayakun. Dan Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman punya anak. Alhamdulillah. Di antaranya Nasara mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan ucapan yang sangat amat mungkar. Takadus samawati tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhil jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir bumi itu apa? Terbelah. Dan hampir-hampir gunung itu runtuh dan hancur. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Ar-Rahman memiliki anak. Ini ucapan yang sangat mungkar. Besar kemungkarannya. Sampai-sampai langit itu mau pecah ya. Sampai-sampai bumi mau terbelah. Sampai-sampai gunung itu mau apa? Hancur. Sebabnya apa? Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah untuk mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa tir-rahmani 'abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi melainkan semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat abda. Mereka adalah hamba Allah dalam keadaan terhina, dalam keadaan tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa Abdullah. Kalau antum baca ayatnya tadi qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Padahal Isa mengatakan qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Kenapa enggak ditafsirkan sama sang dai?
Jelas ya? Isa Abdullah. Isa adalah Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Namanya hamba itu ya'bud wa la yu'bad. Dan beliau bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, ini merupakan atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak dengan kekufuran. Allah mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan al-masih Isa anak Allah. Dzalika qaulun bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan lisan mereka tanpa ilmu mereka mengatakan. Yudaiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Ucapan mereka mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Alhamdulillah. Qatalahumullah anna yufakun. Qala al-Baghawi wa qala al-Hasan syabbaha kufran bi kufri alladziina madha minal al-kafir. Allah menyamakan kekufuran orang yang mengatakan Allah punya anak dengan kekufuran orang yang sebelum mereka dari umat-umat yang terdahulu. Demikian pula bantahan sisi yang kedua, ini merupakan bentuk berbicara tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Dan itu merupakan dosa lisan yang paling besar. Merupakan dosa lisan yang paling besar. Allah mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, dosa-dosa seperti zina, kemudian LGBT, yang nampak dan yang tersembunyi seperti riya, ujub, sombong, wal itsm dan dosa dan melampaui batas tanpa hak. Dan Allah mengharamkan perbuatan syirik yang Allah tidak menurunkan tentang-tentangnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja takut ya ikhwan. Beliau pernah mengatakan ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungi diriku? Bumi mana yang akan memikul diriku apabila aku berkata tentang Allah, berkata tentang Al-Quran yang tidak aku ketahui ilmunya. Beliau takut. La taqul fil Qur'ani bi ra'yi. Jangan berbicara tentang Al-Quran, tentang agama tanpa ilmu, hanya bermodalkan akal. Jelas ya. Kemudian anak ingatkan juga dengan hadis Nabi SAW. Islam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, tapi satu kalimat tadi itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia nggak sadar, karena mungkin bagi dia ucapan tersebut itu enteng, tapi ternyata ucapan dia itu mengandung keridhaan atau mendatangkan, mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu meskipun dia nggak sadar, Allah angkat derajatnya. Karena Allah Maha Adil. Allah angkat derajatnya meskipun orang amal tersebut nggak sadar. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang mengamalkan walaupun sebesar biji sawi kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya kalau dia mengamalkan kejelekan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat hasilnya. Kemudian beliau mengatakan, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimin sakhatillah. Dan ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tapi mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi waliyadzubillah, la yulqilaha balan. Yang dia nggak sadar kalau itu mengundang apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yahwi biha fi jahannam. Maka di antara ancamannya dia bisa masuk neraka jahanam disebabkan apa? Ucapan tersebut. Waliyadzubillah. Ini kita nggak memvonis dia masuk jahanam, itu urusan akhirat. Cuma ana memperingatkan, hati-hati. Sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, maka hendaknya dipikir dulu. Kira-kira perbuatan kita ini, kira-kira ucapan kita ini mengandung ridha Allah, mengundang ridha Allah atau mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beliau mengatakan, falyaqul khairan
Auliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah di akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Tapi ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah di akhir, dia ingat dia akan meninggal dunia. Dia ingat bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Dia ingat dia akan dihisab, akan ditimbang, akan melewati sirat. Maka kalau dia beriman, hendaknya dia mengucapkan yang baik. Apa kalau nggak bisa? Liasmut, diam sudah. Agar apa? Selamat.